Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini Bro channel akan meneruskan pembahasan soal P3K. Kali ini yang dibahas adalah soal kompetensi manajerial. Nah, kompetensi ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola suatu unit organisasi. Jadi di sini kompetensi manajerial ini salah satu kompetensi yang akan diteskan pada seleksi penerimaan P3K tahun 2021. Oke sahabat Bro channel dimanapun berada, seperti biasa bagi sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik pada subscribe jika belum, kemudian jika sudah silahkan di like dan share dengan sahabat lain jika memang ini bermanfaat. Oke, kita menuju ke soal pertama. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan kerja. E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Nah, soal ini soal yang berkenaan dengan pribadi seorang manajer ya, sehingga apa yang harus dilakukan ini mencerminkan apa yang ada pada pribadi manajer tersebut. Kita klik jawaban yang tepat. Nah, ini menurut kunci jawaban yang tepat adalah B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Lanjut ke soal nomor 2. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan, B. Memberikan sanksi, C. Memberikan contoh, D. Menjadi panutan, E. Memimpin dengan keras. Jawaban menurut kunci adalah yang C. Memberikan contoh. Nah, jadi contoh dulu diberikan, kemudian disampaikan. Nah, karena apa? Jika yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, yang ada dalam realita itu, maka akan berpengaruh terhadap keefektifan dalam menggerakkan program-program. Soal nomor 3. Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka. B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok. C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. D. Berbicara kepada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. E. Melaporkan kepada atasan. Jawaban yang tepat menurut kunci adalah yang C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota.
Lanjut soal nomor 4. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. E. Meminta arahan pimpinan untuk menyelesaikan tugas. Kunci jawaban yang benar menurutnya adalah yang A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Lanjut soal nomor 5. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok. B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. C. Membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya. D. Membagi informasi tersebut kepada atasan saja. E. Menginformasikan kepada atasan saja. Jawaban yang tepat menurut kunci adalah yang B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Soal nomor 6. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan ke atasan kepada saya, maka saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Jawaban yang tepat menurut kunci adalah yang C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Lanjut soal nomor 7. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. E. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Jawaban yang tepat menurut kunci adalah yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Lanjut ke soal nomor 8. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Kunci jawaban yang tepat adalah yang E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai pada acara tersebut. Lanjut ke soal nomor 9. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? A. Membantu setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagaimana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. E. Membiarkannya. Maka jawaban yang sesuai dengan kunci adalah yang A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Nomor 10.
masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja, B. Masalah teknologi yang selalu berubah, C. Masalah konsep dan perencanaan, D. Masalah manusia dan perilakunya, E. Masalah manusia dan keinginannya. Nah, di sini ini kunci yang tepat adalah yang D. Masalah manusia dan perilakunya. Ini memang yang harus diperhatikan oleh seorang pimpinan atau manajer. Sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe bagi siapa saja yang kebetulan bergabung dengan channel ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.